Rating naik dong si Jalan-Jalan Men. Kenapa berhenti? Itu lo nggak takut kalau misalnya gagal gimana atau segala macam gitu? Gue mikir kayak ya gue takut sih akan kegagalan gitu. Tapi semoga Ernest masih mau memproduseri project gue yang ini ya, Nas. Tolong Nas, gue pengen banget. Apa gue pantas sih jadi sutradara? Apa emang gue sebenarnya bukan di sini ya gitu? Terima kasih sudah menonton. Belum ya, kita baru Podcast kita. Ya. Kita ngobrol udah sejam. Jadi kita udah ngobrol. Tapi ternyata belum direkam. Belum direkam. Lagi set up. Sama ngambil makanan keluar. Benar. Iya, jadi cek obrolannya di podcast lain aja. Kenanya udah ngobrol sama Ernest juga kan. Nah, jadi nanti video ini kompilasi. Bener. Dari obrolan-obrolan gue dengan yang lain. Oke, selamat datang di Cikal Bakal Podcast. Ada Naya Anindita. Halo. Gua jujur, apa sih istilahnya bener kan? Star Trek kan ya? Starstruck ya? Oh iya bener. Star Trek. Iya. Maksudnya? Star Trek. Emang gua Star Trek. Nah, Starstruck. Karena gua besar, nggak besar juga sih ya. Besarnya sama Doraemon gua. Cuman gua ngikutin Jalan-Jalan Men dulu. Iya, itu kayak satu acara, disebutnya apa itu ya? Show apa ya? Variety show kan itu masuknya? Dulu tuh kita bilangnya web travel show. Web travel show. Kalau sekarang tuh apa sih, kayak web series gitu kali ya? Iya. Travel series gitu kali ya? Travel series. Apa ya? Nggak ada ya kayaknya. Iya, nggak ada. Makanya itu tuh jadi kayak satu benchmark gitu loh buat industri itu. Ya pada saat itu ya. Terima kasih. Jadi kayak keren gitu. Jujur kita nggak menyangka pada saat itu. Oh iya. Nggak menyangka akan sebesar itu. Dan kita juga ngerjain itu kayak nothing tulus, kayak yaudah seru-seruan. Jadi ini ide siapa sih sebenarnya waktu itu? Si Jalan-Jalan Men ini malesbanget.com kalian atau? Jadi malesbanget.com waktu itu kerja sama Faladu. Dulu tuh ada kayak sebenarnya mungkin platform kayak semacam online travel agent pertama sebenarnya di Indonesia. Oh iya. Tapi sayang kayaknya mereka terlalu early untuk bangkit, untuk bikin. Jadi pada saat itu orang belum gitu masih pergi ke offline travel agent itu. Iya. Sedangkan itu masih dilakukan sama om gua kok. Iya, sedangkan si Faladu ini tuh yang pertama kali bikin kayak packaging buat kayak misalnya 3 hari 2 malam ke Jogja, semacam open trip lah, terus udah gitu, ya kayak gitu-gitu. Terus gue dikontak sama Andra, waktu itu sutradaranya Jalan-Jalan Men, Andra Febriarto. Dia bilang kayak, nih gue mau ada project travel show, lu mau ikutan nggak? Tapi di Jogja gitu, ke Jogja dan kayaknya syutingnya sekitar 3 hari. Wah, mau deh gue, karena gue tuh dari dulu salah satu cita-cita gue adalah bikin travel show. Karena dulu tuh gue suka banget nonton kayak National Geographic, Discovery Channel gitu-gitu. Terus gue suka ngeliatin orang jalan-jalan, terus kerja dan dibayar gratis. Jadi gue dulu itu impian semua orang pada saat itu ya. Iya, jadi gue kayak itu kayak awal tahun itu gue tuh baru nulis resolusi. Taunya berapa bulan kemudian gue dikontak untuk ngerjain itu. Jadi gue langsung oke, ayo. Pada saat itu gue di-hire sebagai produser. Gitu. Waktu itu masih jadi produser gue awalnya, bukan sebagai talent. Oh iya. Iya, nggak ada tuh. Jadi tadinya emang cuma Jebrau aja yang talentnya. Gue produser, Andra director, terus ada satu orang soundman, Ade. Terus Andra, gua dan Ade memegang kamera, jadi kita doang berlima. Oh iya. Jadi gue selalu kayak, bro nanti bilang ya di sini tuh begini-ini, nanti ini, terus kadang dia suka lupa informasinya. Sampai akhirnya si Andra kayaknya kameranya ke gue, kayak ngomong aja Nay langsung. Ya udah, jadi kayak bener-bener senatural itu kejadiannya sebenarnya. Rating naik dong si Jalan-Jalan Men. Kenapa berhenti? Kita udah tua, udah capek banget kayak. Apaan sih lu udah tua? Mas, begitu terakhir kita syuting 2019 tuh kayak Jebrau udah asam urat, terus kita kayak udah nggak se apa ya, udah kayak gue ngerasa jiwanya Jalan-Jalan Men tuh
kan yang kayak youthful, fun, terus energetic, bener, itu tuh udah bukan kita yang dulu gitu. Kayaknya kalaupun apa itu dia kayak kenapa gue akhirnya tiba-tiba bikin lagi random sama Afgan, terus kayak coba bikin travel show baru karena gue ngerasa nyawa gue tuh udah bukan yang di jalan-jalan men yang dulu yang masih ayo kita have fun apa udah nggak ke situ, tapi lebih mature gitu kali ya perjalanannya. Fun fact, gue syuting yang terakhir itu gue baru beres syuting Eknoid nih. Oh iya. 2019. Syuting Eknoid kelar, itu gue syuting ini beres tuh jam 4 pagi, jam setengah 4 lah. Terus dari situ gue langsung ke airport, gue syuting jalan-jalan men. Ih keren loh. Enggak sih, itu kayak di situ gue kayak gue nggak bisa sih hidup kayak gini, kayak gue terlalu ngejar duniawi. Iya, dan badan gue sampai udah nggak kuat banget, kecapean. Dan kan gue berangkat tuh jam 4 langsung ke airport ketemu sama anak-anak. Nyampe airport kan biasanya suka ada adegan awal kayak iya nih kita mau berangkat guys, apa namanya share gitu. Itu di take. Satu-satunya momen gue tidur itu di pesawat. Pas udah turun dari pesawat gue udah mulai syuting sampai malam. Jadi gue mungkin 24 jam nggak tidur. Bener gitu, nggak kena kasur. Dan itu di momen itu gue kayak udah deh kayak gue nggak deh, kayaknya gue pengen fokus ke pada saat itu ya, gue pengen fokus ke film dulu gitu. Kayaknya nyawa jalan-jalannya juga udah nggak kayak dulu lagi. Maksudnya kita sendiri udah nggak di energinya udah nggak kayak dulu gitu. Jadi dari situ kan berarti lagi produksi Eknoid juga 2000 berapa tuh? 19. Ini gimana awal mulanya ada? Tiba-tiba gue dipanggil sama Angga untuk ke Visinema. Dia cerita kalau yang kontak, lo dikontak. Ya, terus diajak ngobrol, terus dia cerita kalau ada beberapa project yang lagi mau jalan di Visinema. Terus dia nanya gue ada slate apa enggak atau ada project yang pengen gue jalanin. Terus dia cerita dia waktu itu mau bikin webtoon, ini kan based on webtoon ya. Webtoon yang cukup terkenal di Indonesia, yang bikin orang Indonesia juga, namanya Eknoid. Sci-fi genre-nya. Gue langsung tertarik begitu mendengar kata sci-fi karena gue dari dulu suka banget film sci-fi. Kedua, salah satu mimpi gue adalah bikin film yang berbau-bau science fiction. Kenapa? Karena gue suka world building-nya gitu loh. Buat gue menciptakan dunia, universe-nya si tokoh ini tuh menarik banget karena lo bisa seliar mungkin gitu, because it's a science fiction gitu. Jadi itu yang bikin gue suka gitu. Terus Angga nawarin gue coba baca komiknya, terus gue ketemu sama produsernya waktu itu yang megang Nurita Tata. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol dan nyambung, akhirnya gue kayak ayo deh, boleh ayo kita bikin. Gue juga pengen banget bikin science fiction gitu kan. Terus udah deh akhirnya terjadilah si Eknoid ini. Berarti sebenarnya lu tuh emang berangkat dari industri perfilman ya, karena lu kuliah di Malaysia, itu ngambil komunikasi massa dan majornya film. Buat gue tuh kayaknya belajar semua yang berhubungan dengan audiovisual itu menyenangkan karena kayak semuanya tuh komplit di dalamnya gitu loh. Lo belajar tentang interior juga, lo belajar tentang sinematografi juga, lo belajar tentang fashion juga, kayak wardrobe yang dipakai, si karakternya gitu. Maksudnya you have to know everything gitu secara visual. Dan itu yang bikin gue tertarik. Akhirnya ya udah gue coba belajar itu. Tapi awalnya lu nggak tahu kan kalau lu tuh di perfilman gitu kan? Maksudnya lu mencari sesuatu yang tadi kan, basicnya gue suka ngobrol. Iya, awalnya gue nggak tahu. Komunikasi nih cocok nih gitu kan? Iya, awalnya gue figure it out sendiri selama gue kuliah. Terus pas kuliah tuh gue meluangkan waktu gue liburan kuliah tuh dengan magang. Jadi kayak gue sempat magang di Channel V, nyobain di broadcasting company itu seperti apa. Terus ternyata broadcasting company kayak begini ya gitu. Terus tahun depannya lagi gue coba magang di Densu, yang lo lihat itu tuh sebenarnya itu Densu. Gitu gue magang. Terus advertising agency tuh pekerjaannya seperti ini. Oke, kayaknya ini bukan gue. Terus gue coba lagi
begitu lulus gue coba magang di Mata Najwa. Oh iya pernah? Pernah, kayak probation gitu, beres kuliah tuh gue sempet probation 3 bulan di Mata Najwa. Oh, waktu masih di Metro? Masih di Metro. Oke. Terus gue ngambil 3 bulan itu, terus pada saat itu Mata Najwa tuh masih yang politik banget. Jadi kayak ininya tuh kontennya tuh semuanya tuh politik gitu. Dan gue ngerasa kayak gue nggak di sini deh, gue gitu nggak gitu interest sama politik, gue juga nggak tahu banyak soal itu. Jadi gue lebih fokus ke visualnya pada saat itu, kayak bikin filler gitu-gitu. Sampai akhirnya gue bilang ke Mbak Nana kayaknya aku pengen, maksudnya aku nggak akan ngelanjutin probation karena kayaknya aku passionnya nggak di sini. Terus Mbak Nana ngejawabnya pakai itu nggak? Narasi dia gitu, narasi. Terus backgroundnya efek rumah kaca. Nah ya, nggak. Oke. Tapi Mbak Nana suportif banget. Dia juga merasa kayak, iya kayaknya kamu nggak di sini. Dia juga ngerasa kayaknya nyawa gue bukan di Metro TV atau politik atau Mata Najwa gitu. Ya udah akhirnya gue dari situ ngambil film, nyoba diajakin temen gue buat bantuin jadi Astrada. Buat film indinya dia. Ya benar ya. Lu tapi pernah ke Aussie dulu kan? Itu enggak, itu gue di Malaysia gue ngambil double degree. Jadi memang programnya tuh join bareng sama Curtin University gitu. Oke. Gitu. Sama perfilman juga. Gitu. Kurang puas lu satu. Kurang. Terus Oke, lanjut. Udah akhirnya gitu, jadi Astrada. Jadi Astrada, terus di situ gue baru menemukan passion gue. Ketika gue ngerjain film, gue maksudnya tanda kalau iya nih gue passion gitu. Karena gue pada saat itu gue nggak peduli gue dibayar atau enggak. Gue nggak peduli pekerjaannya tuh kayak apa. Yang penting pokoknya gue ada di dalam situ gitu. Gue ada di dalam industrinya. Jadi kayak teman gue bantuin gue, Naya mau nggak bantuin gue ngerjain project film pendek gitu, lo jadi Astrada, ayo. Naya lo mau nggak bantuin gue jadi makeup artist? Padahal gue kagak bisa makeup, sorry banget. Tapi lo ambil. Tapi gue ambil, iya. Ayo, sini gue bantuin. Habis itu gue nge-YouTube how to ini. Gue belajar, terus gue beli barang-barangnya sendiri. Oh cuma gini doang, kayak gue bisa gitu. Terus disuruh dibantuin. Lo bikin Instagram gitu nggak? Makeup by Naya nggak? Enggak. Karena gue mau, karena gue tahu karakter utamanya cowok. Jadi lebih banyak karakter cowoknya. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau cowok gampang ya kan, kayak cuma tinggal dibedakin sama yang penting nggak berminyak. Iya benar. Gue berasa ya gue lakuin itu aja sih. Yang penting gue nggak dikomplain sama director gue. Jadi ya gue standby buat touch-up, kertas minyak sama bedak gitu doang. Oh, pernah gitu. Juga berarti kayak gitu ya? Pernah. Terus gue pernah bantuin teman gue nge-lighting. Terus kayaknya semuanya gue udah pernah nyoba deh. Telco gue pernah bantuin jadi telco, bawa-bawain payung. Pokoknya namanya apa? Telco? Talent coordinator. Oh, telco itu talent coordinator. Oh, gue kira kayak Telkomsel, Excel. Enggak, sorry. Oh, itu namanya telco, talent coordinator. Terus gue kayak bawain payung buat artisnya, bawain minum, make sure dia oke, gitu-gitu. Itu belajarnya sama siapa? Maksudnya lo jadi makeup artist, telco. Tadi itu sama siapa sih? Nggak ada, sama teman-teman gue aja yang mau pada bikin film. Kan rata-rata film indie ya. Dan beda-beda. Dan film ini kan budgetnya budget thank you ya, kayak thank you ya udah dibantuin. Ya sama-sama gitu. Dan gue suka, makanya salah satu alasan Andra ngajakin gue waktu itu jalan-jalan juga karena gue anaknya mauan. Ayuan dan mauan, kayak tiap diajakin gue selalu iya. Dan gue nggak pernah peduli kayak gue dibayar atau enggak. Di situ gue menyadari ternyata passion gue tuh di industri film gitu. Karena mau segimanapun gue patah hati sama film, dalam prosesnya ya, kayak dalam prosesnya tiba-tiba pastilah namanya project nggak semuanya happy kan, ada stresnya, ada banyak problemnya. Mau segimanapun gue rasanya patah hati, pasti ujung-ujungnya gue balik ke film lagi. Kayak gue selalu. Apa emang ada kejadian patah hati apa sama? Sebenarnya mungkin kayak karena gue juga pada saat itu masih muda, terus gue juga masih meniti karir gue kali ya. Jadi untuk mendapatkan trust bahwa gue tuh bisa tuh cukup sulit gitu. Kayak jadi, prosesnya tuh lama. Prosesnya tuh lama. Terus juga
nggak semuanya project ya kita budgetnya tuh sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi kadang kita harus banyak sacrifice gitu, misalnya berkompromi dari segi kreatif, berkompromi dari segi waktu gitu misalnya. Dan ya seperjalanannya banyak banget lah ibaratnya yang mesti sebagai sutradara tuh mesti banyak belajar untuk berkompromi supaya bisa berjalan lancar produksinya gitu. Dan bahkan kadang filmnya udah keluar pun terus ternyata penontonnya nggak banyak, gue patah hati gitu, misalnya sedih kayak ya gue udah capek bikin yang nonton cuma sedikit gitu misalnya. Tapi gue selalu find my way untuk bisa balik lagi ke film gitu. Kayak selalu ujung-ujungnya tiap diajakin gue selalu iya lagi dan mau lagi dan lagi gitu. Jadi dari dulu gue selalu ngerasa mungkin ini adalah project pertama dan terakhir gue, mungkin gue nggak tahu karena mungkin gue freelance kali ya. Jadi kan lo biasa menjalani project tuh one by one kan, kayak ya udah project ini dulu, nanti kalau ada lagi syukur, kalau enggak ya udah gitu. Jadi ya gue belajar berjalan dari situ gitu, kayak gue selalu merasa project ini tuh kayaknya akan jadi project terakhir gue, ternyata enggak, abis itu gue dapet tawaran selalu lagi. Berpikiran kayak gitu ya? Iya. Tapi itu emang yang diajarin gitu kan, kayak biar lo tuh semua energi. Put your effort gitu. Iya. Sejujurnya pada saat itu enggak sih, gue lebih kayak insecure sama diri gue aja. Tapi kayaknya bagusnya, positifnya adalah gue selalu jadi give my all setiap syuting, setiap project itu. Iya, poinnya gitu kan sebenarnya. Gue selalu kayak ngasih 100%, bahkan kalau bisa 1000% gue kasih gitu. Bener. Buat project ini gitu, apapun yang gue kerjain. Nah, tadi kan itu yang bikin lo patah hatinya gitu, kayak prosesnya tuh panjang gitu ya. Gue mau nanya yang sebaliknya, hal yang membuat lo menyenangkan. Tapi gue kepo dulu nih sama proses untuk masuk ke industri ini, karena jujur mungkin ada yang mau masuk ke industri film. Iya, menurut gue ngaruh lingkungan juga berpengaruh ya, karena dulu tuh gue pengen masuk ke industri film, jadi gue menaruh diri gue ke dalam lingkungan yang komunitas-komunitas film gitu pada saat itu. Kayak kebetulan karena pada saat itu sepupu gue pacaran sama cowok yang dia di industri film. Dia kayak jadi sutradara film indie gitu. Film indie tuh buat apa sih? Buat festival ya biasanya? Iya, buat film festival gitu. Terus gue dikenalin dan dari situ gue kayak minta diajakin dia untuk ikutan project. Dari situ gue kenalan sama kru-krunya. Terus dari situ gue jadi berteman sama si kru-krunya ini, jadi teman-teman gue juga. Jadi gue kayak akhirnya masuk ke dalam lingkungan itu, dan cara gue untuk masuk ke dalam lingkungan itu adalah ya dengan say yes to everything kalau gue gitu ya. Yang penting kita nyobain aja dulu, dan itu mungkin juga jadi salah satu advice gue buat teman-teman yang pengen coba masuk ke film atau pengen pengen mencoba berkarya di industri film gitu. Menurut gue yang penting lo kerjain aja dulu. Sama iyain apapun itu opportunity-nya. Iya, opportunity itu karena ya satu memang benar, opportunity itu tuh mungkin nggak datangnya cuma sekali. Satu itu, kedua ya emang kalau gagal kenapa? What's wrong with being fail? Emang kenapa? Semua orang di dunia ini pasti pernah gagal gitu. Tapi dengan lo takut akan kegagalan, itu yang membuat lo jadi nggak bergerak, nggak berjalan kemana-mana. At least kalau lo gagal, lo maju karena lo akhirnya punya pengetahuan, punya knowledge bahwa ternyata ada hal yang lo nggak bisa dan lo belajar dari itu gitu. Tapi kalau lo nggak mencoba ya lo akan tetap stay di situ. Bener. Di titik itu ya forever gitu. Dan gue lebih takut ada di titik yang sama forever dibanding gue gagal berkali-kali gitu. Nah, apa titik lo untuk oke nih gue terus gitu, nggak diem di satu titik? Ya itu dengan gue kayak contohnya semua kayaknya kalau orang kan pada banyak yang bilang kayak gue kayaknya director horor, gue kayaknya lebih cocok drama, gue kayaknya lebih cocok komedi, gue kayaknya lebih ini. Terus ya itu forte gue, dan kalau misalnya ada
yang lain ya mendingan kasih ke director lain yang lebih jago dari gue dibanding gue ambil sendiri gitu semuanya. Kalau gue justru berpikirannya gue mau mencoba dulu semuanya supaya gue tahu apa yang gue maksudnya ibaratnya kayak gue tuh lebih seneng di mana gitu, karena gue nggak akan tahu gue tuh lebih cocok di mana kalau gue nggak mencoba gitu kan ngerjainnya gitu. Jadi kayaknya hampir semuanya udah gue pernah coba kecuali action sama horor kali ya, kayak gue nyoba drama pertama kali, terus film pertama gue, terus oh iya ternyata gue bisa. Terus road trip komedi pertama kali, terus oh ternyata gue bisa. Ternyata gue suka kalau komedi kayak begini. Gitu. Terus abis itu sci-fi, terus gue kayak oh ternyata gue juga bisa ngerjain sci-fi dan gue suka juga, dan gue juga banyak belajar juga dari project ini gitu. Oke. Terus gue tiba-tiba ditawarin lagi musikal yang Ismail Marzuki. Iya, Ismail Marzuki dan Nurbaya. Musikal pertama gue tuh Nurbaya. Gue nggak pernah ngerjain musikal seumur hidup gue dan nggak tahu gimana cara bikin musikal. Dan lagi-lagi gue nekat kayak ya udah gue coba karena gue nggak pernah. Oke. Berarti itu adalah salah satu pencapaian terbesar lo untuk jadi director musikal, atau ada lagi yang lebih besar dari itu? Itu mungkin gue bisa bilang itu dimana gue bertumbuh sebagai sutradara kali ya. Kayak ya itu adalah ketika gue ngerjain si film musikal ini gitu. Karena banyak hal baru yang lo baru tahu mungkin. Iya benar. Terus prosesnya. Iya, dan di situ gue juga menyadari sebagai sutradara bahwa ya sebagai director gue merasa gimana gue bisa melihat project itu berhasil atau enggak bukan dari seberapa banyak penonton yang datang atau seberapa banyak viewers yang gue bisa dapetin, tapi bagaimana gue sebagai director bertumbuh di setiap projectnya gitu. Dan gue merasa dari Nurbaya tuh di situ gue bertumbuh untuk bisa lebih mengerti lagi bagaimana bisa menyatukan dunia teater sama dunia musikal sama dunia film gitu dalam satu frame. Tapi lo ada nggak yang favorit lo, maksudnya yang mana gitu? Kan sekarang katanya lo lagi ngerjain buat advertising juga. Iklan kan, kemarin sama brand mobil. Iya. Nah, iklan, film, musikal, mana nih? Atau emang lo ya udah tadi lo bilang kayak gue semuanya oke gitu? Gue tuh, gue tipenya gimana? Talent talk show itu juga boleh. Mungkin next time gue bikin podcast gantian lo yang gue undang. Boleh. Iya kan? Boleh. Kita bikin bareng gantian. Aja gimana ya? Jadi ini ya, mash. Iya, dikawinin. Bener. Bisa. Terus, apa tadi pertanyaannya? Alah, gue lupa. Iya itu lo suka yang mana? Gue suka yang mana? Ya itu gue nggak bisa milih karena semuanya gue suka dan gue tuh anaknya lumayan ngikutin feeling gitu loh, tipenya kayak kadang gue bisa kayak diketawarin satu project yang tiba-tiba gue kayak nggak deh, kayaknya gue nggak mau deh ngerjain ini, kok gue kayak nggak srek ya ngerjainnya. Terus kadang gue tiba-tiba ditawarin kayak misalnya project mobil gitu, iklan mobil. Gue nggak pernah ngerjain iklan mobil sebelumnya, gue juga nggak tahu cara, dan sejujurnya gue tuh gue nggak ngerti cara syuting benda mati. Kayak gue nggak tahu apa yang mesti gue lakuin dengan ini gitu. Kayak apa yang bagus nggak tahu karena gue terbiasa sama benda hidup gitu kan. Jadi tapi terus teman gue nawarin, mau nggak naik ini, ada nih project mobil tapi lebih ke storytelling. Oke, gue mau kalau lebih ke storytelling karena gue bisa kalau ngerjain storytelling gitu. Terus dari situ tiba-tiba gue ditawarin lagi, nih si brand mobil ini mau ngeluarin TVC lagi, terus agak storytelling juga, lo tetap mau ngerjain nggak? Mereka kayak pengen nawarin lo juga. Yaudah deh, boleh deh, gue cobain lagi gitu. Tapi itu dia, di setiap projectnya, karena mungkin setiap projectnya adalah sesuatu yang belum pernah gue kerjain, gue merasa gue jadi punya lebih banyak ilmu dari sebelumnya gitu. Benar. Jadi
kayaknya tuh buat gue tuh setiap project tuh kayak tempat gue buat cari ilmu gitu, kayak yaudah deh, iya kayak udah mau nyobain karena gue belum pernah gitu. Ada nggak tapi yang pengen lo kejar sekarang? Targetnya ini gue sekarang lagi nulis skrip. Sebelumnya gue nulis skrip itu terakhir Eknoid bareng, itu pun keroyokan bareng sama produser gue sama 2 scriptwriter dari Skriptura. Ini pertama kalinya gue nulis sendiri dan prosesnya sungguh menyeramkan sekali sampai gue cukup stres ngerjainnya. Dan jadi dan yang itu yang sedang gue kerjakan, dan gue berharap mungkin harapan gue tahun depan mungkin gue udah bisa masuk ke persiapan preps. Dan ini tapi lo sendiri yang nulis nih? Gue sendiri yang nulis. Nggak ada tim berarti ya? Nggak ada. Dan mungkin 2025 gue udah bisa mulai syuting filmnya. Terus entah tayangnya kapan, tapi itu cita-cita gue. Itu yang lagi mau gue kerjain, dan itu musikal. Oh itu musikal justru? Oh iya. Itu kan berarti lo kepincut sama musikal. Iya, karena gue kayak, ternyata gue suka banget sama dunia musikal gitu. Kayak film musikal ternyata gue happy ngerjainnya, kompleks banget, ribetnya setengah mampus, tapi rewarding itu buat gue. Tapi ini film bioskop. Ini film bioskop, kan? Ya. Oke. Bocoran nggak? Nggak boleh bocoran. Boleh, apa? Kasih bocoran tentang apa? Judulnya kayaknya belum, jangan deh. Jangan dulu ya? deh. Soalnya masih nulis. Ya, ini tayangnya soalnya tahun 2025 juga. Oh gitu? Canda. Iya. Enggak. Semoga Ernest masih mau memproduseri project gue yang ini ya, Nas. Tolong, Nas. Gue pengen banget. Oh, sama Ernest nih? Sama Ernest, sama Imaginary. Gak mau nyoba jadi eksekutif produser lo? Enggak ya kayaknya. Pertama belum ada duitnya. Kayaknya kalau untuk jadi EP, waktunya harus ada. Waktunya ada. Lah ini podcast ini tuh, kalau lo nanti kita closing, di bawahnya ada eksekutif produser nama gua. Wow, keren. Indie bro. Indie. Cika bakal podcast indie. Gak ada sih sebenarnya. Lo mau jadi eksekutif produser? Ya mungkin mau aja sih. Tapi gue penasaran pengen jadi sutradara sih. Oke. Tapi ya pelan-pelan. Bisa, pasti bisa. Tapi mental yang paling lo kena apa waktu di industri ini lah? Apa kayak pernah di harga diri lo diinjak-injak gitu? Enggak pernah juga. Kayaknya mungkin yang paling kena banget itu kayaknya ketika gue bikin film, terus filmnya nggak berhasil, terus gue sebagai sutradara disalahkan kenapa filmnya nggak berhasil karena ya filmnya nggak bagus gitu. Dan buat gue itu justru pas itu afternya gitu ya, itu kayaknya gitu. Yang paling besar kena mental di gue lebih ke situ dulu. Jadi gue jadi merasa kayak ini karena salah gue, ini gara-gara gue filmnya nggak berhasil gitu. Tapi ya tadi ya lo find your way, balik lagi gitu. Tapi gue juga abis itu merasa kayaknya enggak deh, kayaknya banyak film yang lebih, menurut gue lebih yang gak jelas tapi berhasil juga gitu. Ada juga film yang lebih bagus dari gue terus lebih nggak berhasil juga gitu. Jadi kayaknya bukan salah gue deh gitu. Tapi that kind of judgment yang dilemparkan ke gue itu yang bikin gue jadi mempertanyakan skill gue sebagai sutradara gitu loh, kayak apa gue pantas sih jadi sutradara, apa emang gue sebenarnya bukan di sini ya gitu. Tapi itu film apa ya yang begitu yang lo ngerasa tadi ya ini gagal nih gitu? Itu film apa? Kayaknya Sundulgan dan Berangkat itu kayak gue merasa Sundulgan dan Berangkat dua-duanya mungkin tuh, pada saat itu belum nyampe kali, mungkin sekarang mungkin relate enggak ya? Nggak tahu ya. Tapi mari kita tonton ya, mari kita tonton teman-teman. Berangkat ada di Amazon Prime kayaknya kalau nggak salah. Prime ada gue gratisan. Gratisan. Itu tahun 2017. Terus ya itu kayaknya terbesar yang lumayan menguji mental gue adalah, kalau buat gue personally itu adalah ketika hasilnya keluar terus seolah ketika itu nggak nyampe ke penonton itu karena salah gue sebagai director gitu. Itu kayaknya yang menyakitkan buat gue karena gue merasa I put everything di situ, hidup gue taruh di
film itu ibaratnya, dan gue kalau ngerjain project kan 100% ya. Jadi ketika itu ketika film itu di attack, gue jadi take it personal, kayak seolah mereka attack gue gitu, kayak seolah gue yang not good enough, gue yang apa ya, sebagai sutradara tuh kayak gue tuh masih belum cukup gitu. Tapi by the way, ini juga hal yang gue bicarakan di terapi gue nih ke psikolog ya, gue punya terapi session sendiri juga. Gue membicarakan soal itu juga sama psikolog gue, kenapa ya kok gue setiap gue mengerjakan film dan setiap film itu selesai, gue tuh insecure banget sama film gue, dan gue selalu ngerasa film gue tuh jelek. Semua tuh? Semua, tanpa terkecuali. Dan satu-satunya yang bikin gue ngerasa oke itu adalah ketika teman-teman gue nonton terus kayak enggak kok bagus, enggak kok naik bagus kok, gini-gini. Baru gue kayak iya ya bagus ya, iya kok oke kok, kenapa sih kok nggak pede, bagus tahu gini-gini, emang bagus ya, oh iya kali ya. Terus gue mulai percaya bahwa film itu bagus. Terus kata lo Aquarius ya? Enggak, gue Scorpio. Sorry. Terus kata terapis gue, ya sebenarnya buat seniman, terutama untuk seniman, ketika lo menaruh karya lo, itu seolah lo tuh kayak sedang transparan, sedang memberikan diri lo ke penonton. Jadi ketika cara mereka ketika mereka beropini terhadap karya lo, itu dan lo bereaksi, itu sama seperti cara lo melihat diri lo sendiri. Oh gitu. Jadi kayak ya it's how you see yourself, kata dia gitu. Berarti ya selama ini lo melihat diri lo ya dengan penuh judgment bahwa you're not good enough, kayak lo masih belum cukup, lo masih belum jadi anak yang baik. Iya nggak sih? Iya. Manusia tuh gitu nggak sih? Nggak tahu ya. Gue nggak tahu ya. Tapi gue pas digituin gue ngerasa iya lagi. Maksudnya ya emang. Tapi iya sih. Gue lebih very critical terhadap diri gue dibanding sama orang lain gitu. Dan gue ngerasa iya ya, berarti cara gue melihat diri gue yang harus gue rubah kali ya, supaya gue juga bisa melihat karya gue dengan utuh tanpa ada judgement apa-apa gitu. Karena seharusnya sebegitu karya selesai, harusnya ya gue bisa melihat itu dengan utuh gitu. Tapi tetap aja ketika itu selesai, yang gue lihat adalah kesalahannya atau hal yang ibaratnya yang buruknya gitu, kayak harusnya ini gue di sini nggak gini, harusnya ini gini, aduh ini mestinya kayak gitu, bukan melihat karyanya secara utuh gitu. Nah tapi kalau nggak jadi sutradara lo jadi apa? Filantropis. Sama traveler. Udah itu doang kayaknya. Tadi ya, traveler jalan-jalan, ladies and gentlemen. Ya. Ya, nanti kita ngobrol sama timnya di ada ide jadi, baru nih. Gue kayaknya kalau nggak ngedirect, ya itu gue jadi filantropis atau gue jadi traveler. Udah itu doang. Iya sih. Ya. Nggak ada lagi yang lain, gue nggak tahu lagi soalnya mau jadi apa kalau bukan itu. Oke. Terakhir ada lo lihat pertanyaan? Kamera. Oh bukan. Kirain lagi. Q&A. Iya, ini. Sorry. Itu konsep ya. Ya ada pertanyaan silakan. Iya, siapa tahu ada mau Q&A session, ada yang mau ditanyain teman-teman. Lo mau nanya nggak? Nanya? Nggak. Dong. Apa? Idola. Oh, Sutradara idola ya Andi Lawrence. Andi Lawrence sih, bagus sih, storytellingnya bagus. Dan Camilla Andini. Gue nggak ditanya ya? Enggak. Oh iya, sorry. Naya Anindita. Thank you ya. Oke. Udah nggak ada? Oke, terakhir lo lihat kamera, lo kasih tahu pesan buat diri lo 10 tahun lagi. Oke. Pesan buat Naya Anindita 10 tahun lagi. Hai Naya. Oh my god, you're old. But you are enough, dan I'm so proud of you, dan gue yakin setelah 10 tahun pasti banyak banget yang lo lewati dan lo belajar dari situ. So keep going, you're doing great, I love you so much, don't forget to love yourself. Mwah. Naya Anindita, terima kasih Naya yang sudah mengundang kami ke rumahnya yang sangat-sangat homey ini. Terima kasih ya. Terima kasih, sangat jaksel sekali ya. Parah sih, jaksel banget sih ini. Di pusat South Jakarta. Asik. In the heart of South Jakarta. Iya, alamatnya ada di bawah ini. Jangan terus.
Thank you ya. Ya. Kita ketemu Thank you lagi. so much. Mudah-mudahan sukses sama nulisnya. Mudah-mudahan bisa sama Ko Ernest. Amin. Dan bisa terjadi dan bisa kita tonton bareng-bareng. Nanti ajak aja ya kalau ada screening atau. Siap. Oke. Siap. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Terima kasih semuanya.